ketakutan, karena Tuhan pimpin aku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Ku turut dengan setia, karena Tuhan pimpin aku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Ku turut dengan setia, karena Tuhan pimpin aku. Mari kita tunduk kepala bersama dan kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, pada jam dan saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Roh Kudus akan menuntun hati dan pikiran kami mengerti, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala berkat yang kami rasakan hingga pada jam dan saat ini. Firman-Mu menguatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Pelajaran kita pada saat ini ditulis oleh Hildemar Santos. Dan judul renungan adalah Jangan Padamkan Hati Nurani Anda. Ayat tema, karena kakinya sendiri menyangkutkan dia dalam jaring, dan di atas tutup pelubang ia berjalan. Ayub 18 ayatnya yang ke-8. Ketika saya pergi ke Amazon bersama para siswa dari Universitas Loma Linda, saya takut pada semua kelelawar. Mereka terbang mengelilingi kami setiap malam, mendekat, dan kemudian tiba-tiba melesat menjauh. Suatu malam saya berkhotbah di gereja, dan seekor kelelawar datang langsung ke arah saya. Secara naluriah, saya mencoba membela diri dengan Alkitab di tangan saya. Lalu tibalah malam di mana kami harus tidur di tempat terbuka, sejenis gubuk beratap jerami tanpa jendela. Saat kegelapan menghampiri, saya mulai khawatir dengan kelelawar yang berterbangan. Saya bertanya kepada masyarakat setempat, apakah kelelawar itu vegetarian atau pengisap darah? Mereka meyakinkan saya bahwa kelelawar itu tidak berbahaya. Tetapi pernyataan itu tidak banyak membantu. Masih takut, saya teringat dengan seorang teman di Brasil Selatan yang biasa menggantung botol di jendela gudang yang terbuka untuk mencegah kelelawar menggigit kuda-kudanya. Saya memutuskan untuk melakukan itu. Saya mengumpulkan apa yang dapat saya temukan, botol, sepatu, batu, dan tongkat, dan menggantung itu semua di sekeliling naungan beratap palem tersebut. Kelelawar datang dan mengepung tempat saya sepanjang malam. Suara radar mereka memberitahu bahwa ada rintangan di jendela dan mereka menghindari penghalangnya. Belakangan saya belajar bagaimana para ahli biologi menangkap kelelawar untuk dipelajari. Mereka pergi ke gua dan memasang jaring pada jalan masuk gua. Kelelawar terbang ke jaring karena mereka tidak tahu hambatannya ada di sana. Para spesialis kelelawar mengetahui bahwa kelelawar itu sudah terbiasa masuk dan keluar melalui jalan itu tanpa bertemu hambatan apapun, sehingga mereka mematikan peralatan radar mereka. Dan dengan demikian peneliti itu dapat dengan mudah menangkapnya. Hal serupa juga terjadi pada banyak manusia. Kita pikir kita paham akan jalan kita dengan baik. Kita terlalu percaya pada diri kita sendiri dan kita tidak memperhitungkan bahaya. Tidak ada masalah dengan teman-teman yang meragukan. Tidak ada masalah dengan sedikit alkohol. Tidak ada masalah dengan sedikit kebiasaan buruk. Hanya untuk bersenang-senang dan kita terjatuh ke dalam jebakan. Jebakan ini dapat merenggut kebahagiaan kita, kesehatan kita, dan seringkali juga hidup kita. Hati-hati terhadap jaring iblis. Jangan matikan radar rohani Anda. Apakah hati nurani Anda cukup sadar untuk menghindari dosa? Apa yang dapat Anda lakukan untuk menjadi lebih tanggap terhadap jerat iblis? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang menyembah dan memuliakan nama-Mu dan berterima kasih karena kami diberkati dengan firman Tuhan, agar kami boleh dapat tetap hidup berjaga-jaga bersama dengan Tuhan kami. Kami tetap akan melihat segala bahaya yang ada di depan kami dengan bersandar kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang akan menuntun, menjaga, dan memelihara kami di dalam perjalanan kehidupan kami lagi di hari yang baru ini. Jangan padamkan hati nurani Anda, yaitu percaya, bergantung, dan bersandar hanya kepada Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan harapan kami. Berkat surga menjadi bagian kami semua.
Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua.